Pentingnya perencanaan tata letak dalam manajemen produksi. Tata letak merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional itu dengan jenis produk atau jasa yang dihasilkan dan proses konsumsinya. Tata letak yang berkaitan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Dan pada umumnya perencanaan tata letak dan modifikasinya akan senantiasa diperlukan setiap perusahaan dan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus. Yang kedua, adanya perubahan volume permintaan. Yang ketiga, kemungkinan penggantian fasilitas dan peralatan agar selalu baru. Yang keempat, adanya penambahan produk. Yang kelima, adanya kondisi lingkungan kerja yang tidak memuaskan. Yang keenam, risiko kecelakaan kerja dalam proses produksi. Yang ketujuh, kebutuhan akan pengamatan bahan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus. Perubahan desain produk secara terus-menerus untuk membuat produk baru dalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan terdapatnya perencanaan tata letak yang baru pula bagi perusahaan itu. Perubahan desain produk ini seringkali akan mengakibatkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaan proses produksi di perusahaan yang bersangkutan. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu adanya perubahan volume permintaan. Terjadinya perubahan volume pada produk yang dihasilkan perusahaan akan berakibat pula terhadap volume produksi. Perubahan itu harus dilakukan penyesuaian agar volume produksi selalu sama atau mampu menjawab volume permintaan yang sama. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu kemungkinan penggantian fasilitas agar selalu baru. Kenyataan menunjukkan bahwa mesin dan peralatan produksi yang dipergunakan oleh perusahaan lambat laun akan mengalami keusangan. Keusangan ini dapat terjadi karena faktor-faktor teknis dan juga teknologi. Secara teknis, peralatan dan mesin akan mengalami kemunduran prestasi, karena secara alamiah peralatan dan mesin itu akan mengalami kegugusan akibat penggunaannya. Yang keempat, adanya penambahan produk baru. Penambahan produk baru serta pengembangan produk yang sudah ada akan menjadi kegiatan yang selalu ada dalam sebuah perusahaan manufaktur. Berdasarkan teori siklus hidup produk, setiap kali produk telah mencapai pada tingkat penjualan maksimal, pada kali berikutnya penjualan produk perusahaan pada umumnya akan mengalami penurunan. Pada keadaan seperti itu, manajemen perusahaan pada umumnya akan berpikir bagaimana menghadirkan produk baru atau mengembangkan produk yang ada agar dapat menunjang mempertahankan keberadaan produk. Termasuk yang kelima, yaitu adanya lingkungan kerja yang tidak memuaskan. Dalam suatu perusahaan, kondisi lingkungan kerja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja para karyawan. Di antara faktor kondisi lingkungan kerja yang memerlukan perhatian adalah suara bising, penerangan tidak sesuai, suhu udara yang panas atau terlalu dingin, warna ruang kerja dipergunakan terlalu mencolok, peralatan kerja meja, lantai, dinding, dan plafon ruang kerja apik dan resif. Masuk pada pembahasan yang keenam, yaitu risiko kecelakaan dalam proses produksi. Di dalam perusahaan, seringkali terdengar tentang terjadinya kerjaan-kerja ini. Dapat saja merupakan kecelakaan kecil yang dianggap sebagai kejadian-kejadian yang biasa atau akibat dari kecelakaan tersebut tidak begitu serius sehingga tidak mendapat protes keras dari karyawan perusahaan. Dan kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu kebutuhan akan penghematan biaya.
Tata letak memiliki hubungan yang erat dengan kelancaran arus material, yaitu sistematis arus perjalanan dan pola gerak segenap tenaga kerja pabrik. Arus material, bahan baku, bahan pendukung atau komponen rakitan berdampak langsung pada biaya penanganan bahan. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk pada tujuan perencanaan tata letak, pendapat para ahli, dan pendapat secara umum. Yang pertama, saya akan bahas mengenai pendapat para ahli yang di dalamnya terdapat Ransel dan Taylor. Tujuan tata letak adalah meminimumkan material handling cost, meningkatkan efisiensi utilisasi ruangan, dan meningkatkan efisiensi utilisasi tenaga kerja pabrik, mengurangi kendala proses, dan mempermudahkan interaksi antara para pekerja dengan supervisinya, dan para pekerja dengan para pelanggan perusahaan. Secara umum, tujuan perencanaan tata letak adalah untuk mendapatkan susunan tata letak yang paling optimal dari fasilitas-fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan adanya susunan tata letak yang optimal, diharapkan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan tersebut akan berjalan dengan lancar. Tujuan perencanaan tata letak mencakup beberapa hal. Yang pertama, mineralisasi material handling cost, dan yang kedua, efektivitas penggunaan keuangan pabrik, dan yang ketiga, tingkat penggunaan tenaga kerja pabrikasi, dan yang keempat, mengurangi kendala kelancaran proses produksi, dan yang kelima, memudahkan komunikasi, dan yang terakhir, rancangan tata letak yang membatasi komunikasi antara sesama pekerja. Berikut tujuan sekunder tata letak yang baik. Terdapat 8. Yang pertama, mengurangi waktu siklus pengelolaan atau waktu pelayanan pelanggan karena jarak antara setiap work center relatif optimal. Dan yang kedua, mengurangi bahkan menghilangkan hamburan atau pergerakan yang berlebihan karena semua gerakan sudah dianalisis melalui ergoeconomic analisis. Dan yang ketiga, memudahkan penempatan dan arus pemasukan dan pengeluaran material, produk, atau tenaga kerja, pengelolaan dan perakitan. Dan yang keempat, mempertemukan kepentingan keamanan dan keselamatan kerja dengan pertimbangan kerja teknis ekonomis. Kelima, mendukung usaha meningkatkan kualitas produk dan jasa. Dan yang keenam, memudahkan pelaksanaan perawatan mesin dan peralatan produksi. Ketujuh, memudahkan suatu kontrol visual dan kegiatan produksi atau pengolahan. Dan yang terakhir, memberikan dukungan fleksibilitas untuk menyesuaikan penataan sistem dengan kondisi berubah. Jenis tata letak. Menurut para ahli, tata letak dibagi atas 6. Yang pertama, tata letak berorientasi produk atau produk layout. Dan yang kedua, tata letak berorientasi proses atau proses layout. Dan yang ketiga, tata letak posisi tetap atau warehouse. Dan yang keempat, tata letak gudang retail layout. Dan yang kelima, tata letak kantor atau office layout. Dan yang keenam, tata letak retail. Menurut Case dan kawan-kawan, jenis produk layout dan proses layout banyak terkait dengan usaha manufaktur. Warehouse dan retail layout banyak berhubungan dengan usaha jasa. Sedangkan office layout berhubungan administrasi dan manajemen. Tata letak berorientasi produk dipergunakan apabila yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk yang terstandarisasi.
dan ragamnya terbatas dan tidak berbeda. Dan yang kedua, volume produksi tinggi atau mass production system dengan tanpa variabilitas desain atau variabilitas desain yang sangat terbatas. Dan yang ketiga, urutan proses pengerjaan sangat tetap. Dan yang terakhir, proses produksi bersifat kontinu atau berkesinambungan. Dengan demikian, setiap unit produk yang diproses akan memiliki urutan pengerjaan yang sama dan tetap. Secara umum, tata letak berorientasi produk ini lazim dijumpai pada usaha pabrikasi dan perakitan. Usaha pabrikasi atau manufaktur membuat produk melalui proses konversi bahan baku menjadi keluaran spesifik, seperti pabrik ban mobil, pabrik suku cadang, dan sebagainya. Sementara pada pabrik perakitan, produk diselesaikan melalui perakitan berbagai macam komponen sampai menghasilkan produk spesifik. Tata letak produk ini dalam perencanaannya harus memperhatikan pertimbangan berikut, yaitu kurangi siklus pengolahan atau waktu pelayanan pelanggan pada usaha jasa, eliminasi hamburan atau pergerakan yang berlebihan, ciptakan urutan yang sistematis, mempermudah proses masuk dan keluar dan penempatan material, produk atau orang-orang pada lini pengerjaan itu, memudahkan dorongan proses untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas, pertemukan kebutuhan akan keamanan kerja dan keselamatan kerja, bangun aktivitas manajer yang handal, sediakan suatu kontrol visual operasi atau aktivitas produksi, berikan fleksibilitas untuk mengadopsi kondisi perubahan. Selanjutnya adalah tata letak proses. Pada dasarnya, tata letak proses adalah penataan letak fasilitas dan mesin atau peralatan produksi yang dikelompokkan menurut kesamaan. Tata letak ini dapat dijelaskan melalui gambar yang tertera dalam slide. Adapun keuntungan utama tata letak proses ini adalah fleksibilitas dalam menempatkan peralatan dan merekrut tenaga kerja. Apabila terjadi kerusakan salah satu mesin, hal tersebut tidak perlu menghambat sebuah proses. Sedangkan kerugian tata letak proses adalah penggunaan peralatan yang general purpose atau peralatan dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Pemesanannya memerlukan waktu yang lebih lama, biaya yang lebih banyak dan tinggi untuk bergerak dalam sistem karena penjualan, pemasangan, dan penanganan bahan baku yang sulit. Selanjutnya kita masuk pada tata letak tetap. Dalam tata letak tetap, produk yang dikerjakan tetap berada di posisinya di suatu tempat pengerjaan yang dipilih atau ditentukan. Alat-alat dan perlengkapan, bahan serta para pekerja, baik tenaga terampil maupun tenaga ahli, dibawa ke tempat pengerjaan produk. Faktor penting pada tata letak ini ialah penentuan lokasi atau directikit, ukuran dan jenis konstruksinya. Directikit dimaksud akan dimanfaatkan sebagai yang pertama, ruang kerja aparatur langsung proyek, yang kedua, gudang bahan dan peralatan, yang ketiga, tempat reparasi alat dan peralatan, dan yang keempat, asrama pengawasan dan keamanan proyek. Faktor yang mempengaruhi tata letak tetap sehingga menjadi rumit
adalah yang pertama, ruang gerak terbatas. Yang kedua, pada proses konstruksi, pentingnya bahan baku yang berbeda-beda sehingga diperlukan penjadwalan secara cermat. Kita masuk yang berikutnya adalah tata letak retail. Tata letak ini merupakan tata letak dari usaha eceran besar seperti departemen, store, dan supermarket. Tata letak harus memperhitungkan selera persepsi pelanggan. Tata letak harus menjamin semua pengunjung atau pelanggan merasa nyaman berada di dalam bangunan karena udaranya sejuk, cahaya lampunya terang, dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan di sini saya akan menjelaskan sebagian materi kelompok kami kelompok 6 mengenai tata letak fasilitas, di mana saya akan menjelaskan sebagian penyelesaian kasus tata letak fasilitas. Di mana kita ketahui pada penyelesaian kasus ini ada terbagi dua, yaitu tata letak proses dan tata letak produk. Saya akan menjelaskan mengenai tata produk. Keseimbangan beban di lini rakitan dibatasi oleh dua faktor, yaitu persyaratan hubungan presidensi dan pembatasan waktu siklus. Persyaratan presidensi ini merupakan pembatasan yang bersifat fisik dari urutan pekerjaan perakitan pada lini yang ada. Waktu siklus merupakan tipe pembatasan pada lini rakitan yang berkenan dengan penetapan waktu total pengerjaan yang mungkin untuk dipergunakan pada setiap pekerja dalam usaha mencapai target keluaran yang telah ditetapkan. Siklus waktu yang diinginkan dihitung melalui operasi pembagian atas waktu operasi kegiatan yang tersedia dengan target keluaran yang sudah ditentukan. Siklus waktu sama dengan waktu yang tersedia untuk produksi per volume keluaran yang disyaratkan. Selanjutnya dihitung jumlah pekerja yang diperlukan dalam lini, yaitu dengan rumus NT sama dengan jumlah waktu semua aktivitas dikali T per waktu siklus. Jumlah waktu semua aktivitas merupakan jumlah dari waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dan harus diselesaikan untuk menghasilkan unit keluaran. Untuk mencapai langkah yang harus dilalui dalam penyeimbangan lini ini ada 7, yaitu 1. Membuat diagram hubungan urutan pekerjaan dari label berisi spesifik. Kedua, menghitung waktu siklus. Ketiga, menghitung jumlah theoretic workstation atau pekerja yang dibutuhkan. Keempat, mengelompokkan unsur aktivitas setiap pekerja. Kelima, pembebanan tugas harus memperhatikan waktu pengerjaan. Keenam, hitung derajat efisiensi ini pengerjaan. Ketujuh, menentukan apakah jumlah aktual pekerja sama dengan jumlah teoritis dan apakah sama dengan diinginkan oleh pihak manajemen. Untuk menghitung efisiensi dihitung dengan rumus derajat efisiensi sama dengan waktu total pengerjaan 1 unit per jumlah waktu workstation atau pekerja dikali dengan waktu siklus yang telah ditentukan. Inti dari kelompok kami ini yaitu keputusan mengenai tata letak sangat penting, artinya karena tata letak itu memiliki kontribusi yang besar serta berhubungan langsung dengan efisiensi proses produksi. Tata letak tradisional terbagi atas tata letak proses, tata letak produk, tata letak posisi tetap, tata letak retail, tata letak gudang, dan tata letak perkantoran. Tata letak modern yang dikembangkan sekarang sudah diintegrasikan dengan komputerisasi mesin-mesin dan peralatan produksi. Dengan demikian, desain tata letak tradisional yang sebelumnya sangat kaku secara perlahan-lahan ditinggalkan dan sekarang ini diubah menjadi fleksibel. Sehubungan dengan itu, lahir tata letak modern yang tersebut letak hibrida. Tata letak hibrida ini terdiri atas tata letak seluler, tata letak VMS, dan mixed model assembly line. Tata letak berbasis komputerisasi ini penuh dengan computer manufacturing system. Pada VMS, integrasi hanya dilakukan antara fungsi manufacture dengan alat-alat material handling yang otomatis. Pada Computer Integrated Manufacturing System,
Fungsi pabrikasi sudah dihubungkan dengan semua fungsi yang terkait, dan yang terkait itu sudah terkomputerisasi. Tenaga kerja manusia digantikan perannya oleh mesin. Namun demikian, tenaga pengendalian tetap tidak tergantikan, tetap dilakukan oleh manusia atau tenaga terlatih.